Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahyana Salimah dengan NIM 20272010100267. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Unsur-unsur pokok pendidikan Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Ahmad Asrori MA. Baiklah, di sini saya akan langsung memulai presentasi saya. Pendidikan Islam. Pendidikan merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan dengan niat untuk mengembangkan pola berpikir peserta didik yang mendalam, kritis, sistematis, logis, dan universal. Pendidikan Islam ialah sebagai pola berpikir yang mendalam, kritis, sistematis, logis, universal, yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan Islam. Unsur-unsur pokok pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode pendidikan, sarana, dan lingkungan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda atau berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang berkenaan dengan seluruh aspek kehidupan. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang berbudi pekerti luhur supaya menjadi manusia yang sempurna guna menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang dimaksud pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidikan dalam perspektif Islam ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya sesuai dengan nilai ajaran Islam. 3. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani, yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari segi ruhaniah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis, dan perlu dikembangkan. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan insan yang unik. 2. Individu yang sedang berkembang. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dalam diri peserta didik secara wajar, yang baik ditujukan untuk diri sendiri maupun kepada lingkungan. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Metode pendidikan. Yang pertama, melalui pendidikan nasihat. Di dalam jiwa terdapat pembawaan untuk terpengaruh oleh kata-kata yang didengar. Yang kedua, pendidikan melalui hukuman. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Hukuman yang sesungguhnya tidak mutlak diperlukan. Ada orang yang cukup dengan teladan dan nasihat saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya. Yang ketiga, pendidikan melalui kebiasaan. Kebiasaan merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia.
karena ia menghemat banyak sekali kekuatan manusia karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah melekat dan spontan. Yang keempat, melalui kekuatan. Kekuatan yang dikandung oleh eksistensi manusia dan dihimpun oleh Islam adalah kekuatan energi dan netral yang dapat baik atau buruk serta menghancurkan dan dapat pula habis percuma tanpa tujuan dan arah. 5. Sarana atau alat pendidikan. Alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Alat dan media memiliki kedudukan penting dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya tidak meremehkan masalah alat. Pendidik hendaknya mengadakan studi secara mendalam tentang masalah ini. 6. Lingkungan. Pada dasarnya, lingkungan mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Lingkungan sekitar yang dengan sengaja digunakan sebagai alat dalam proses pendidikan, berupa pakaian, keadaan rumah, alat permainan, buku-buku, alat peraga, dan lain-lain. Itu dinamakan lingkungan pendidikan. Baiklah, untuk kesimpulan presentasi saya pada hari ini, yaitu pendidik, peserta didik, lingkungan, dan yang lainnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan Islam. Semua komponen tersebut saling berkesinambungan, saling memenuhi antara fungsi dan satu fungsi yang lainnya. Demikianlah presentasi saya pada pagi hari ini. Lebih dan kurang apa yang dapat saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.